Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di dalam kehidupan banyak orang ingin bisa bersikap, bertindak bijak. Sebabnya orang sangat ingin memiliki hikmat dan kebijakan. Kalau saya perhatikan dulu di salah satu stasiun televisi, acara Golden Ways itu salah satu acara favorit. Banyak orang suka nonton acara Golden Ways itu. Bahkan mungkin ibadah dia bisa absen, tapi Golden Ways dia nggak pernah absen begitu. Bahkan ketika Golden Ways pun selesai dan kemudian berganti dengan acara I'm Possible pun, banyak orang tetap suka acara-acara tersebut. Kenapa? Karena orang butuh kebijakan. Walaupun sebetulnya kalau kita perhatikan dengan seksama Bapak Ibu, kebijakan itu menggambarkan tentang kebijakan-kebijakan dunia. Dan kebijakan dunia berusaha menggambarkan bagaimana kita bisa lebih dari orang lain. Sedangkan kalau kebijakan atau hikmat dari Tuhan tentang bagaimana kita juga bisa mengangkat orang lain. Namun yang jelas kita butuh hikmat itu, kita butuh kebijakan. Apalagi ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang rumit dalam hidup ini. Atau kita berada dalam satu posisi di mana di depan kita diletakkan buah simalakama. Kita makan, tidak makan, dampaknya berat. Sama seperti kalau kita belajar atau mendengar atau membaca kisah tentang Salomo, sang tokoh yang punya hikmat kebijakan. Coba kalau kita berada dalam posisi Salomo, ketika dia menghadapi kasus, dua orang perempuan datang memperebutkan seorang anak, yang seorang anak sudah meninggal. Dan kedua perempuan tersebut sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah ibu dari anak yang dibawa. Kalau pada masa ini mungkin ya sudah gampang, kita tes darah aja, tes DNA aja. Kalau pada masa itu kan nggak ada. Apa yang kita mau lakukan? Oh, kita lakukan investigasi, kronologi peristiwa, jalan cerita, duduknya di mana sebagainya. Tapi Salomo tidak melakukan itu semua. Dia ambil suatu keputusan yang penuh dengan hikmat kebijakan. Sulit menentukan mana ibu dari anak itu. Salomo bilang sepertinya keputusannya bijak. Dibelah aja ini anak jadi dua, satu-satu terima. Dan yang merasa tidak memiliki dia bilang, oh ya supaya adil gitu dibelah aja jadi dua. Jadi sama-sama mereka tidak punya anak. Tapi ibu yang punya anak itu dia bilang, enggak apa-apa, aku nggak dapat, kasih buat dia. Yang penting anak itu tetap hidup karena dia darah daging. Sehingga Salomo kemudian bisa tahu yang mana ibu yang sejati dari anak tersebut. Itu butuh hikmat kebijakan yang luar biasa. Yang mungkin tidak semua orang bisa sampai pada pemahaman seperti itu. Menggambarkan ada IQ, EQ, SQ yang luar biasa. Kecerdasan yang begitu dalam, di mana ada mempergunakan hati nurani sehingga dia bisa ambil keputusan yang bijak. Dalam arti Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini yang pintar, banyak orang yang cerdas, namun hanya sedikit yang berhikmat. IQ punya, EQ jalan, tapi belum tentu ada SQ. Atau mungkin dia pintar, punya pengetahuan kepandaian, IQ-nya tinggi, tapi ketika EQ, SQ tidak jalan, dia hanya diperdaya untuk membuat hal-hal yang hanya menghasilkan atau membuat kejahatan di dunia. IQ-nya tinggi, tapi dia bisa mungkin diajak untuk membuat senjata pemusnah massal, hal yang akan membuat kehancuran dan sebagainya. Tanpa EQ, tanpa SQ. Itu sebenarnya orang butuh hikmat kebijakan. Karena kalau orang punya hikmat kebijakan, dia bukan hanya punya kecerdasan, tapi dia bisa menggabungkan akal budi dengan hati nurani, dengan perasaan. Itu gambaran orang yang punya hikmat kebijakan. Orang yang berhikmat, dia tahu keahlian dia tahu kompetensi dia, kapabilitas dia, talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan dia tahu bagaimana mengembangkannya, mengelolanya. Kalau kita mungkin dalam ibadah ini bisa dengar kesaksian pujian dari Saudara Igu Penturi, ya. Kan main indahnya pujiannya.
Coba Igo Penturi ganti, dia kerjanya sekarang khotbah dan saya menyanyi. Bapak Ibu tahu kan kalau saya menyanyi kan, pasti banyak jemaat yang ke kamar kecil. Pada waktu saya melantunkan lagu, baru satu bait sudah pada ke kamar kecil gitu kan. Apalagi kalau istri saya lihat saya menyanyi gitu kan. Karena orang punya hikmat, dia tahu keahlian dia itu. Ini bukan keahlian saya, ini bukan talenta saya tidak punya kapabilitas di situ. Dan dia tahu juga bagaimana menyusun rencana di dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dia punya kompetensi untuk itu, punya kemampuan menyusun rencana, dan dia bisa memecahkan persoalan yang rumit dengan akal budi yang bekerja sama dengan hati nurani dan berbagai macam perasaan yang penuh dengan hikmat kebijakan. Apalagi kalau kita bicara mengenai sekarang, tengah-tengah perkembangan teknologi industri 4.0. Orang butuh hikmat, orang butuh bijak. Di tengah-tengah dunia, perkembangan dunia di mana ada teknologi digital yang jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dulu mungkin kan nggak kebayang bekerja dari rumah, work from home gitu kan, belajar dari rumah, belanja pun dari rumah gitu. Orang sekarang mau melaksanakan rapat ya, bisa pakai aplikasi Zoom, Google Meeting dan sebagainya gitu. Orang berdagang pakai digital gitu. Bahkan sudah merambah masuk dalam kehidupan keberagaman. Ibadah pun secara virtual, mempergunakan teknologi digital. Yang kalau kita tidak mewaspadainya, kita tidak berhikmat, hati-hati. Makna persekutuan di dalam ibadah bisa hilang. Hati-hati. Dalam arti teknologi industri 4.0 ini pun kita terima, kita pergunakan, kita kembangkan dengan penuh hikmat kebijakan. Karena bisa ada banyak penyalahgunaan teknologi digital di dalam kehidupan pada saat ini. Berbagai macam bentuk kejahatan, penipuan, penyebaran hoax gitu kan, pornografi, semua mempergunakan dunia digital. Bagaimana kita punya hikmat kebijakan? Jangan sekedar asal pakai. Kita sekarang lihat dengan teknologi digital banyak ya, bahkan orang-orang pintar, orang cerdas yang tertipu gitu kan, jatuh di dalam penipuan-penipuan di dunia digital gitu. Ikut trading-trading di mana diiming-imingi keuntungan dengan tingkat imbal hasil yang tinggi, percaya dan akhirnya jatuh di dalam penipuan dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, di tengah-tengah teknologi industri 4.0 pada saat ini kita juga butuh hikmat. Selain pengetahuan dan kepandaian, tapi hikmat kebijakan agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak jatuh justru terjerembab di dalam perkembangan teknologi industri, di mana teknologi digital jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita butuh hikmat? Amsal menjelaskan kepada kita, saudara. Kita lihat bacaan kita di pasal 3 ayat yang ke-13 dari kitab Amsal yang tertulis, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagia kalau kita bisa dapetin hikmat, bisa dapetin kepandaian, berbahagia. Kenapa? Kalau di sini Bapak Saudara kita baca dengan baik, kata-kata di sini berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Kata berbahagialah di sini bahasa Ibraninya ini bicara mengenai kata dasar azar, yang artinya sebetulnya bisa berbahagia, bisa juga diberkati. Itu sebabnya walaupun Alkitab kita, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini menerjemahkan, mempergunakan kata berbahagialah, tapi kalau kita ikutin Alkitab berbahasa Inggris, kita ambil contoh ya, New International Version gitu ya, itu dia pakai terjemahan blessed, diberkati. Sehingga kata ini bisa punya arti berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, atau diberkatilah orang yang mendapat hikmat. Jadi kalau kita punya hikmat, kita tuh bisa berbahagia, kita juga bisa merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hikmat akan menuntun kita kepada kebahagiaan, hikmat akan menuntun kita pada berkat-berkat Tuhan. Bahkan itu sebabnya dikatakan keuntungannya, ayat yang ke-14, melebihi keuntungan perak.
Kita berbahagia karena kita diberkati, dan itu nilainya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Begitu berharganya hikmat itu. Perak, emas, permata tidak akan bisa mengimbanginya itu. Tidak ada yang bisa menyamainya itu. Karena dengan hikmat kebijakan kita bisa dapatkan jauh lebih besar daripada sekedar perak, emas, dan permata. Kita bisa dapat banyak hal. Kemudian dikatakan di ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Materi tidak akan bisa memberi kita umur panjang, kehormatan, tidak. Tapi hikmat kebijakan bisa berikan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kalau kita bersandar pada hikmat, kita akan berbahagia. Dan orang yang punya hikmat juga bisa menjadi tempat perlindungan, pohon tempat kehidupan, pohon tempat berlindung. Kita suka cari kan orang yang punya hikmat kebijakan. Ketika kita dapat masalah, gambaran bagaimana orang yang punya hikmat kebijakan itu bisa jadi tempat berlindung, tempat kita bisa memperoleh jalan keluar selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali mengenai bagaimana kita ingin memperoleh hikmat kebijakan, saya kutip di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 tertulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Awal kita bisa memperoleh hikmat itu kalau kita takut sama Tuhan. Dan kata takut di situ berasal dari kata yirat, iyare, yang artinya kita punya rasa hormat dan taat yang mendalam kepada Tuhan. Kita dapat hikmat itu. Kalau kita kembali di dalam Amar Hidup Baru yang tadi kita baca di dalam Amsal pasal 2, Amsal pasal 2 dikatakan di ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang beri kita hikmat, kepandaian, dan itu harus bisa kita mulai dan bisa kita dapetin kalau kita punya rasa takut, bukan sekedar nyeri, tapi hormat yang mendalam pada Tuhan dan taat. Taat, maksudnya taat, taat mendengarkan perintah Tuhan itu taat. Kenapa saya bicara seperti itu? Coba Bapak Ibu kita buka kitab Amsal pasal yang ketiga itu bacaan kita. Kita lihat dari ayat yang ke-11 dan 12. Di ayat 11 tertulis, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Taat, hormat yang mendalam, taat. Dengar perintah Tuhan itu kita taat. Dan jangan bosan, dikatakan di ayat yang ke-11. Ya, Amsal pasal 3 ayat 11 itu, jangan kau tolak. Kau dengarkan nasihat, dengarkan didikan. Jangan bosan dengar peringatannya itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara bosan sudah dengar firman yang berulang kali saya sampaikan. Bapak Pendeta ini sebentar-sebentar menyindir yang duduk bajudi kah, caci maki kah, berkelahi kah, narkoba kah gitu. Tapi firman Tuhan bilang gitu loh, jangan menolak didikan Tuhan. Jangan engkau bosan dengar peringatannya itu. Jangan bosan. Kenapa? 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbagilah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Saya sering tegur anak saya, karena saya sayang mereka. Dan kalau saya sering tegur Bapak Ibu Saudara, karena saya sayang Bapak Ibu Saudara. Jangan bosan dengarkan teguran saya. Sama seperti dikatakan di ayat yang ke-12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kalau saya tidak sayang dengan Bapak Saudara, saya tidak peduli dengan Bapak Saudara. Saya akan sibuk menghibur saja, ya kan, menghibur. Kan kalau firmannya menghibur lebih menguatkan begitu kan. Tapi saya lupa tentang tugas menegur. Dalam arti saya juga akan menegur Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah renungan pada saat ini menjadi catatan dalam kehidupan kita. Merasa dalam kehidupan belum ada kebahagiaan, merasa tidak ada berkat-berkat Tuhan, mungkin Anda belum dapatkan hikmat itu.
Amsal bilang, kita akan memperoleh kebahagiaan, kita akan merasa diberkati kalau kita bisa punya hikmat. Dan nilainya lebih dari emas, perak, permata sekali. Bagaimana kita memperolehnya? Mulai dengan takut akan Tuhan. Takut akan segala titah perintahnya, larangannya. Taat, dengarkan segala apa yang dia kehendaki, dia maui. Hormati dia dengan mendalam. Dalam ibadah, dengarkan perintahnya, selesai ibadah, lakukan dalam hidup sehari-hari. Itu ibadah keseharian kita, ibadah yang sejati. Itulah abodah kita. Biar Roh Kudus mampukan kita mengerti, memahami, dan menerapkan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.